Bis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Dewan Harian Yayasan Pondok Pesantren bersama dengan Kepala Bagian dan Dewan Guru sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, para asatidzah, tulab dan tulabah, kita banggakan dan muliakan. Syukur alhamdulillah selalu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan doa-doa kita, doa-doa para tuan guru kita, sehingga syukur alhamdulillah akhirnya bersua juga kita dengan bulan Ramadan yang kita ada idam-idamkan tahun ini. Syukur alhamdulillah. Selanjutnya, karena momennya ini bulan Ramadan, maka kitab yang kita baca adalah kitab Irsyadul Ibad yang membicarakan mengenai masalah Ramadan. Namun pada tahun yang dulu itu saya tidak dapat untuk melingkari sampai mana kita ngaji dulu. Oleh karena itu saya minta para asatiz untuk memberitahukan saya sampai di mana dulu kita ngaji. Bentana Ustaz Abdurrahman. Apa? Paslon fi ahkamis shaum. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis shaum. Farduhu niyatun lailan likulli yaumin min ramadana wa aqalluha nawaitu sawma ramadana wal akmalu nawaitu sawma gadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala wattalaffudhi biha wa tarku muftirin biha binaharin qala wa sunan. Faslun fi ahkamis shaumi. Hadza faslun fi ahkamis shaumi. Ini pasal pada membicarakan hukum puasa. Pertama, farduhu, membicarakan wajibnya puasa. Apa yang menjadi wajib puasa? Apa yang menjadi wajib puasa itu? Satu, niyatun lailan, ialah
berniat di waktu malam. Berniat ini likulli yaumin min ramadhana, untuk tiap-tiap hari ini, bukan sekali sebulan. Likulli yaumin min ramadhana, untuk niat ini adalah untuk tiap-tiap hari min ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa aqalluha, sepaling kurangnya, sepaling kurang niat ini. Apa paling kurang niat itu? Nawaitu shauma ramadhana, aku berniat puasa bulan Ramadan. Wal akmal, dan sepaling lengkapnya, paling lengkap niat. Nawaitu shauma gadin an adai fardi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok hari daripada menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada ini tahun, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wattalaffuzu biha, dan melapaskan dengan dia ini niat. Harus dilapaskan begitu dengan mulut, tapi niat dalam hati. Berikutnya yang jadi perdunya itu tarkumuftirin naharan, meninggalkan makan-makan di siang hari, makan minum. Meninggalkan makan minum di siang hari. Wasunanuhu, dan sunatnya, sunat puasa. Apa yang menjadi sunat puasa? 1. As-suhuru, makan suhur. Tidak wajib makan sahur itu, sunat hukum. Wabit tamri, dan makan suhur itu dengan memakai tamar, kurma. Wabit tamri ahabbu, dan dengan memakai tamar itu lebih baik. Suhur makai tamar, makai kurma itu lebih bagus. Wayah sulu, terus wayah sulu apa? Walau bijur'ati ma'in. Wayah sulu ya. Wayah sulu katanya nih. Wayah sulu walau bijur'ati ma'in, dan memasukkan ke dalam kerongkongan makanan. Memasukkan ke dalam kerongkongan. Waalaikumsalam. Walau bijur atima'in, sekalipun dengan seteguk air. Walau bijur atima'in, sekalipun dengan seteguk air. Selegak kalau bahasa kita itu. Qala wa waqtuhu, dan waktunya, waktu suhur itu min nisfil laili, mulai dari tengah malam di atas jam 12. Wa waqtuhu, dan waktunya, waktu suhur min nisfil lailin, dari tengah malam. Wa ta'khiruhu aula ma lam yakun fi syakkin, ma lam yaqa fi syakkin, ya betul. Wa ta'khiruhu aula
dan mengakhirkan makan sahur itu aula, lebih bagus, lebih utama mengakhirkan makan sahur dengan ketentuan malam yaqa fi syakkin, selama tidak terjadi keraguan-raguan, selama tidak terjadi pada keraguan-raguan. Ragu-ragu apakah ini sudah ada fajar siddiq atau belum, itu namanya ragu-ragu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhuru kulluhu barakatun. Apa? Akluhu ya. As-suhuru akluhu. Ini tidak ada hamzahnya ini. Iya. Semuanya pakai alif ya, akluhu. As-suhuru akluhu barakatun. Waktu suhur atau suhur itu makanannya barakah. Artinya makan suhur itu barakah. Fala tad'uhu, jangan kamu tinggalkan dia. Jangan tinggalkan makan sahur itu. Barakah itu makan sahur itu. Sabda Rasulullah SAW. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma'in, sekalipun bahwa menegak salah seorang kamu satu legek daripada air, sekalipun bahwa ia melegek, sekalipun bahwa melegek salah seorang kamu satu legek daripada air, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, mereka membaca selawat kepada orang-orang yang makan sahur. Rawahu Ahmad, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul hisali ya, khairul hisali lisaimi as-siwaku, sepaling baik perkara bagi orang yang puasa. Artinya ini yang selesai makan sahur itu, as-siwak, menyikat gigi. Siwak, menyikat gigi itu setelah makan sahur. Tapi rawahul Baihaqi. Wa qala iza dumtum, apa? Iza damamtum. Oh, iza sumtum. Iya. Iza sumtum pastaku, apabila kamu mau puasa, pastaku, maka bersikatlah kamu, sikatlah gigi kamu. Bil ghadati, di waktu pagi, sikatlah gigi kamu bil ghadati, di waktu pagi. Wala tastaku bil asyi, jangan kamu bersikat di waktu siang. Jangan kamu bersikat di waktu siang. Fa innahu laisa min sha'imin,
maka bahwasanya bersikat itu tidak termasuk daripada orang yang bersikat di waktu siang itu. Laisa min shaimin, tidak termasuk bagi orang yang puasa. Kurang sempurna puasanya maksudnya ini, bukan batal. Laisa min shaimin, oh bukan, dari sini ya. Fa innahu laisa min shaimin tayabbasu syafatahu bil asyi. Apa katanya nih? Tayabbasu. Ya. Laisa min shaimin tayabbasu syafatahu, tidak termasuk daripada orang yang puasa orang yang basah dua bibirnya, yang kering. Ini maksudnya di sini makna yang berlawanan itu. Oh iya betul, ada istisnanya di sini. Ada istisnanya. Laisa min shaimin tayabbasu syafatahu bil asyi illa kana nuran. Nuran itu siapa katanya ini? Baina ainaihi. Tiadalah daripada orang yang berpuasa itu kering dua bibirnya. Tidaklah daripada orang yang berpuasa itu kering daripada dua bibirnya. Bil asyi, di waktu siang. Illa kana nuran baina ainaihi, terkecuali adalah ini kering dua bibir itu akan dibalas dia dengan nur, dengan cahaya di antara dua matanya. Kapan akan mendapatkan balasan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis ini Imam Tabrani. Berikutnya yang sunat, wa ta'jilu fitrin, menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'jilu fitrin, menyegerakan berbuka puasa dengan syarat idza tahaqqaqal ghurubu, apabila sudah pasti tenggelam matahari. Apabila sudah pasti tenggelam matahari. Yang sunat lagi, wa taqdimuhu ala salati, mendahulukan berbuka puasa itu sunatnya ala salati, atas sembahyang. Jadi kalau sembahyang duluan itu makruh jadinya. Berbuka sudah berjulu. Tapi insya Allah ini buka yang sudah tersedia di sini. Tinggal kita tunggu nanti sampai tenggelam matahari. Wa kaunuhu bisalasi rutabatin, dan keadaannya berbuka puasa itu bisalasi rutabatin, dengan 3 biji rutab, kurma rutab. Kurma rutab itu yang enak, itu manis lagi, terus ada rasanya juga ngetu-ngetu begitu, itu namanya rutab. Patamratin, kalau tidak ada rutab maka boleh memakai kurma tamrat. Kurma manis juga ini, tapi kurang enak dibandingkan dia dengan rutab. Kemudian apa katanya nih? Pahasawati Pahasawati ma'in. Kalau tidak ada rutab, tidak ada tamur, boleh juga itu dengan apa? Air. Menelan air. Kemudian yang sunat, wa du'ain ba'dahu, membaca doa sesudahnya.
Sesudah berbuka puasa itu disunatkan itu membaca doa. Tapi ini sudah terlanjur, ini sebelum manu itu. Sebelum berbuka, di sana dia berdoa. Yang seharusnya ini wa du'ain ba'dahu itu sesudah buka puasa. Wahwa. Dan dia itu doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika abtartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa birahmatika rajautu wa ilaika tubtu zahabaz zam'a'u. Terus apa? Wabtalatil uruq ya. Qala Allahumma laka sumtu, wahai Tuhanku, laka sumtu, karena engkaulah aku berpuasa. Wahai Tuhanku, karena engkaulah aku berpuasa. Wa ala rizkika abtartu, dan dengan pemberian rizkimu aku berbuka puasa. Dengan pemberian rizkimu aku berbuka puasa. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Kepadamulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkaulah aku pasrahkan diriku. Wa birahmatika rajautu, dan dengan rahmatmu aku berharap. Dengan rahmatmu aku berharap. Wa ilaika tubtu, dan kepada engkaulah aku bertobat. Kepada engkaulah aku kembali. Tobat itu artinya kembali. Zahabaz zam'a. Apa? Zahaba tam'i. Zahabat tidak pakai za ya. Zam'a. Ya. Zahabaz zama'u. Tidak ada hamzah lagi. Tidak pakai zam'a'u. Zama'u gitu ya. Ya, telah hilang dahgah. Telah hilang rasa dahgah. Wabtalatil uruku, dan telah kering peluh. Wal tabasat begitu. Wabtabasat. Wabtalasat. Oh, wabtalasil uruk. Labasil tur'ah. Ini salahnya ini mata ini. Wabtalasil uruk ya. Oke. Wabtalasil uruku. Wasabatil ajru. Wabtalasatil uruk ya. Wabtallatil uruku, dan telah terhisap atau apa ya, telah basah uruk peluh, dan wasabatil ajru, dan telah tetap pahala insyaallah. Sudah ditetapkan pahala insyaallah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ar-Rabbihi azza wa jalla. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-Rabbihi. Ini hadisnya, hadis kudusi ini. Riwayat dari Tuhannya, maksudnya adalah hadis kudusi. Azza wa jalla. Qala Allah, telah berfirman Allah taala, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum Fitra ya? Fitrah atau fitra'u? Fitran ya. Ahabbu ibadi ilayya, sepaling cinta hambaku kepadaku, ajaluhum fitrah, adalah yang lebih dahulu mereka itu berbukanya. Paling dulu berbuka, paling terdemenang si Allah begitu. Qala rawahu Tirmizi wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati ala sunnati ma lam yantadiru bi fitrihim tulu'an najmi. Ini lagi, la tazalu ummati ala sunnati, senantiasa umatku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa umatku mendapatkan kebaikan, ala sunnati, berada di dalam sunnahku. Artinya itu tandanya kita terus menerus mengikuti sunnah Nabi. Di mana itu? Malam yantaziru bi fitrihim tulu'an najmi, begitu. Selama mereka itu tidak menunda-nunda dengan berbukanya mereka. Sampai kapan dia nunda-nunda itu? Tulu'an najmi, sampai terbitnya bintang kejora. Memang pegitan bintang tu dia berbuka. Blok namanya itu. Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis ini Imam Tabrani. Wa yusannu fi ramadhana iksaru tilawatil Quran, dan disunatkan pada bulan Ramadan itu banyak-banyak membaca Al-Quran, wa sadaqatin, dan banyak-banyak memberikan sedekah. Terus apa katanya nih? Wa tawassu'atin alal iyal, wa tawassu'atin alal iyali, dan berlapang dada kepada keluarga. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nyebang begitu, sedikit-sedikit nyurak tuh. Lapang dada ibu-ibu, sabar. Wa ihsanin ilal aqarib wal jiran, dan yang sunat itu juga adalah berbuat baik kepada keluarga terdekat, wal jiran, dan tetangga, wa tahajjudin, dan yang sunat itu juga adalah salat tahajud, wa i'tikafin, dan yang sunat itu juga adalah i'tikaf. La siyama asyru akhir, terutama sekali 10 pada tanggal 10 terakhir, di atas tanggal 20 itu lebih utama kita salat tahajud, lebih utama kita i'tikaf di masjid. Wa du'ain, dan sunat juga berdoa. Dengan doa ini,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini tapi dibaca ni fil ushril awakhiri. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau juga menyenangi, cinta akan orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah daripadaku. Nah, ini doa ini dibaca sunat fil ushril awakhir, pada 10 terakhir, yaitu pada tanggal 11 begitu. Wa yundabu lis-shaimi wallahu a'lam bis-shawab. Semakin kabur ini pandangan mata. Qala wa yundabu wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Syukur, alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita kembali bisa berjumpa, bertemu dan bersua dengan salah satu bulan yang tidak ada sanding, tidak ada bandingnya, yaitu bulan Ramadan. Syukur, alhamdulillah. Begitu. Tak ada bulan yang fadilahnya itu sama dengan bulan Ramadan. Ayo kita rekeng dia ya. Separuh dulu. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 3 kelebihan bulan Ramadan. Saya ulangi, bahasa Indonesia situ ibu-ibu deh. Ngerti bahasa Indonesia ibu-ibu? InsyaAllah lain dekat saudara cekat bahasa Indonesia lain. Ayah, di dalam Al-Quran ada 3 disebut itu kelebihan bulan Ramadan. Yang pertama adalah diwajibkan kita orang beriman itu berpuasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang kedua, kelebihan bulan Ramadan itu disebutkan dalam Al-Quran, ialah pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Bermula pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Untuk apa diturunkan Al-Quran itu? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi semua manusia. Tapi manusia ada yang mau menerima petunjuk itu, ada yang tidak mau. Kita syukur, alhamdulillah, diberikan kemauan dan kemampuan untuk menerima petunjuk tersebut. Yang ketiga, kelebihan bulan Ramadan itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan inilah diturunkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadr.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis itu banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Antara lain dalam sepenggal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Ramadanu awwaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itqum minan niran. Bulan Ramadan itu, ada apa dengan bulan Ramadan? Dengar, awwaluhu rahmatun. Permulaan Ramadan itu penuh bergelimang dengan rahmat. Yang termasuk kita ini berada dalam fase pertama bulan Ramadan yang Allah merahmati, penuh bergelimang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuhu magfiratun, di tengah-tengahnya, yaitu mulai dari atas tanggal 10 sampai tanggal 20, itu Allah mengampuni dosa-dosa semua hambanya yang beriman dan berpuasa. Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir daripada bulan Ramadan itu mulai dari tanggal selikur sampai tanggal telung dasa itu adalah itqum minan niran, pembebasan daripada siksa api neraka. Baik orang yang sudah meninggal dunia atau yang sedang meninggal dunia atau yang akan meninggal dunia, itu dibebaskan dia dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Nanti kalau cukup waktu. Ini kelebihan bulan Ramadan. Disebutkan juga itu dalam satu hadis. Pada bulan Ramadan ini, menurut riwayat, malaikat Ridwan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuka semua pintu surga. Jangan satu pun pintu surga itu tertutup untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa. Allahu Akbar. Baik laki-laki atau perempuan, terbuka pintu surga. Berikutnya, diperintah malaikat Zabaniyah untuk menutup semua pintu neraka. Tidak boleh ada yang terbuka satu pun pintu neraka. Alhamdulillah wa syukur. Makanya tidak ada tanding, tidak ada bandingnya ini pintu bulan puasa. Berikutnya malaikat kiram katibin diperintah oleh Allah jangan sekali-kali menulis dosa orang-orang yang beriman berpuasa. Yang boleh ditulis itu cuma pahala, sehingga tidak ada kegiatan yang tidak mengandung pahala bagi orang yang berpuasa. Begitu kata ulama, naumus shaimi ibadatun. Bahkan tidurnya orang puasa itu sama pahalanya dengan orang yang beribadah. Pahala orang ibadah, karing gentenge gitu kan. Itu kan kelebihan. Kemudian itu kelebihannya juga Allah Akbar, tidak bisa kita nangis bersatu. Yaitu malaikat Jibril bersama dengan ajudan-ajudan malaikat Jibril diperintah
untuk diperintah oleh Allah untuk mencari syaitan iblis, menangkap iblis syaitan itu, kemudian dibelenggu, lalu direndam di dalam lautan, tak mana lautan merah, lautan kuning, lautan hijau yang paling dalam sekali. Begitu. Ini kelebihan, sebagian daripada kelebihan bulan Ramadan. Ada sikit ini lagu Antonum baru sekiranya tersinggung dengan ini tolong, dan ia terbuka ini. Dendeng waktu haji sikit ini. Jemaah, dek daripada menikah nguji jemaah. Terbuka yang naya tu. Berarti ada rekomendasi orang itu dengan ibu-ibu ni. Menurut riwayat tu, le tanggal sekit bulan Ramadan ini tu, dari bawah aras berhembus angin aras. Basir disebut dengan basir. Suaranya terlalu merdu suaranya. Suara emas mana dibandingkan dengan desuan angin yang berhembus dari bawah aras itu. Tidak akan bisa menyamai, apalagi akan menyandingi begitu. Korib mana atau biduan mana, biduan hitam mana, India, Arab, Mesir, apalagi Indonesia krek-krek suara itu. Tak akan bisa menyandingi suara desuan angin yang berhembus dari bawah aras. Kemudian angin itu adalah menerpa pepohonan surga, lalu menggoyang dahan-dahan kayu surga bersama dengan daun-daunnya yang melambai-lambai. Lambaian-lambaian daun surga itu menimbulkan suara yang sangat merdu, lebih merdu lagi. Sehingga terbukalah pintu surga. Suara desing pintu surga juga mengalunkan suara. Indah sekali. Ini suara angin doang tu. Bahagian penghuni surga marah abah tiga tunukan. Nah, menurut riwayat di sanalah keluar para bidadari bertanya, ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Dikasih tahu dia oleh malaikat, hadza yaumun samahu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hari yang dipuasakan akan dia oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para bidadari itu tersungkur, munajat dan berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Allahumma zawwijni ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sa'im. Begitu. Amba cerbasan pita ibu-ibu ten gamak nenek dikeji. Pinaang gamak dikeji jadi semamak dikeji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi puasa. Berdoa bidadari tono. Melet tono jadi semamakna adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi puasa. Yang tertengah-tengah buru terketuan dek panakan cemburu hina tu. Ya tanah ibu-ibu segenjeri senina semama dekan canda bemudu di matun. Jadi medunda tunu adalah bidadari. Bidadari narakancan pada ingusna tunu. Ya genjeri medunda mela pendek. Konde mele dah kalau nak mele keterangan bro. Ya tu pada berdoa.
Sangka tenang watene para asatiz, bapak-bapak. Le dunia ni alur beti madende tu bemedu jemakan. Le dunia alur ti madende temu bemedu. Yang penting jema le surga tunu tau te padamu bemedu. Nele bapak-bapak pada bemedu ni. Oh, nu bapak-bapak ya tabah yang ibu-ibu jangan milih tu pemadu tau walaupun pada bidadari tu. Tenang ibu-ibu. Jemaat tunu le surga ini tunu dinarak tene. Dinarak rasa cemburu, dinarak iri hati, dinarak dengan gedek. Isi arak tunu le surga ini cuma bahagia, tenang, nyaman, aman, damai, tentram. Le dunia res tentat girang pada gedek tunu. Le dunia tau tergirang cemburu. Le dunia tau tergirang talunati. Di male surga tunu dinarak tujuh datang surga. Nah karena nu tunu dengan nina tunu dinarak sa cemburu na jema tipa bidadari tunu. Ditsida ibu-ibu tunu. Benterobah jema bentur de tunu inges geti. Dinara dengan tua inna ansha'na hunna insya'ah faja'alna hunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Ya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan merubah bentuk perempuan-perempuan itu dengan secantik-cantik bentuk, seayu-ayu bentuk, seindah-indah bentuk pada inges demara bidari tun. Faja'alnahunna abkara, aku jadikan mereka itu perempuan-perempuan yang sudah tua bangka itu menjadi abkar, menjadi gadis-gadis belia. Menu jema gerinda ibu-ibu marakanak dedara berumur tunu belu olas tahun, berumur siwa olas tahun. Tenang benu tunu menu. Nah, ia teneh kelebihan bulan Ramadan. Bidadari teneh berdoa meletono tepina jeri senina, meletono mina ita jeri semama netono syukur alhamdulillah. Lagu antene yang diinginkan oleh bidadari itu siapa? Yaitu umat Muhammad as-Saim, umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Sangka rugi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wail rugi orang yang apabila datang bulan puasa tetapi mereka tidak mau berbuat kebaikan di bulan puasa. Puasa dan milih tu karing lainang tulen rugi. Maka supaya jangan kita rugi itu, alhamdulillah wa syukur kita berpuasa, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Nah, selanjutnya kenapa kita diwajibkan berpuasa? Kita diwajibkan berpuasa ini singkat jawabnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa menjadi orang yang supaya mendapatkan predikat takwa. Ada sebulan tu training tene mendapatkan kita predikat takwa. Beda lah untuk kuliah tu 4 tahun lamun tu mau SE tu ni ada sebulan. Tapi tingkat ketakwaan itu berbeda-beda. Nah, sebab lain dulu itu kita diwajibkan puasa. Menurut keterangan Imam Ghazali, manusia itu punya 5 tabiat manusia. Ada 5 tabiat manusia.
2 yang bagus, 3 itu tidak ada bagusnya. Mana yang 5 itu? Yang pertama ada dinamakan itu tabiat rahmaniyah. Kita diberikan tabiat ketuhanan, dititipi tabiat ketuhanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tabiat malakiyah, tabiat malaikat. Yang ketiga adalah tabiat syaitaniyah, tabiat syaitan. Yang keempat adalah tabiat hewaniyah, tabiat binatang. Yang kelima adalah tabiat subu'iyah, tabiat binatang buas. Ni yarak le ita tene. Baik ni dengan nina apalagi temama tene. Pertama itu tabiat rahmaniyah, tabiat sifat ketuhanan. Ada sama kita. Yang kepada tenekan berdua ngerasa kasih sayang, saling demenang. Ni cobain ditutuluang tunu sifat rahmaniyah isi Allah. Dia temele-mele tunu melihara kanak tunu. Untuk apa pelihara kanak-kanak itu kan anu? Tetapi karena kita dititipi tabiat rahmaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak peduli kepeng memami pira 3 juta sebulan, kepeng memami tembayar kuliah pira selai juta sebulan. Ni kenapa? Karena ada tabiat rahmaniyah, dan kita memberikan itu tanpa mengharapkan balasan. Yang penting kamu sekolah anakku, yang penting kamu kuliah anakku, yang penting kamu sukses anakku. Sudah, dia peduli yang kayak itu. Mangan bilang jelu, belanja bilang jelu, kan begitu. Motor bilang ke mami, motor beli aduh. Makanya rata-rata ini anak-anak kita punya motor, HP ganti mami, HP beli aduh. Kenapa bisa begitu? Karena ini ada dititipkan sifat rahmaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya endah tonu. Ante tini jatuh cinta tipak senina tonu. Coba den dituluang tonu. Tuhan itu kan sifatnya itu ada sifat cinta. Yang tetini cinta tipak senina tetun. Obang keninara tun tetitipan sifat cinta di kanggu-kanggu biumbi mesbito no kalak ni dan itu semua. Lagu antun ditulu amara si buru ini tun ditini pidem isin tun kan. Nyalakan pelita, taruh pelita di tempat sunyi, taruh kaca di dalam peti. Kalau cinta sudah bersemi, jauh di mata, dekat di hati, kan begitu. Arang itu tuluan cinta tu, bimbi tahu ni tu, Lombok Tengah tahu Lombok Tengah tu angan-angan. Lombok Timur tahu Lombok Timur angan-angan. Apalagi rapat-rapat kan tu. Iya. Kita lupakan. Yang kedua adalah sifat malakiyah, sifat malaikat. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Yang dikerjakan oleh malaikat itu hanya kebaikan, ibadah terus. Nah, kita ditaruhkan sifat malakiyah. Makanya itu kita mampu melakukan ibadah. Bayangkan puasa tenekan malaikat tunukan jadi ibadah nendah puasa dinah mangan dinah ngelor din merari endah apalagi midang tun apalagi merayu-rayuan tun rayu-rayuan cinta. Begitu aku menari di Johar Pelita, sungguh rindu gadis kayangan, satu kali menyatakan cinta seumur hidup jadi kenangan. Yang umpama
Tidak pernah itu malaikat begitu. Tabiat malaikat itu ibadah-ibadah toh, kebagusan-kebagusan toh. Nah, kita dititipi juga itu sifat malakiyah yang itu temili ibadah. Puasa boleh, sembahyang subuh hujan-hujanan okey, tarawih okey, solat tahajud okey, dan istikharah mai sembahyang terus banyak macam ibadah. Kenapa kita mau begitu? Padahal di nara ongkos itu, di nara konglomerat itu yang memberitahu kita nanti kalau ente bisa melaksanakan salat tahajud sekian rakaat nanti ku kasih nanti apa zakat sekian, tidak ada itu. Lalu karena itu tolak sifat malakiyah khusyuk kita insya-Allah taala menang. Nah, yang ketiga itu sifat syaitan. Syaitaniyah. Setan sebaliknya tolong dek narak pegawaian bagus gawe si setan ini tolong. Lagu tertitip tipai tian tetini terjerumus tolong gawe dos, yang terjerumus tolong gawe dosa. Benar. Sangkaya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin min bani adama illa waqad akhta'a aw hamma bi khati'atin." Tidak ada seorang manusia keturunan dari Nabi Adam kecuali pasti pernah melakukan dosa atau sering juga berkeinginan untuk melakukan dosa tersebut. Ya memang benar. Makanya tepat kata orang itu, sepandai-pandai tupai melompat, agak sekali kan jatuh juga. Ngumben-ngumben tanpa menghindarkan diri dengan salah dosa ini. Lesupo waktu ini doang terjerumus gawe dosa. Tapi jangan putus asa. Allah bersifat Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lebih-lebih bulan Ramadan ini adalah termasuk namanya bulan pengampunan. Kan benar? Tenang. InsyaAllah dosa kita diampuni. Awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu ikun minan niran. Nah kemudian tono yang keempat sifat manusia itu adalah sifat hewaniyah, sifat binatang. Sering kesampaian tono, binatang ini tono arah telu hobina binatang tono, mangan nginem tinduk ke bekarongan. Gak netun demenang si binatang. Dan sukareda binatang ini kudu nambangan kidomu tunu. Dan sukareda tunu sempit kudu nenggala. Kerana dia hobina dengan telu. Nah, kita si telu ini tene arak. Demen mangan nginem, demen tinduk, demen sikit nutun. Lagu bulan puasa ni bisa beri. Bas kurang pahala tuan ini guys. Lagi tengah je kan. Itu manusia. Lagu selama itu kita lakukan menurut bimbingan syariah Islam, selama itu akan menjadi kebagusan. Makan ikuti syariah, maka makan itu menjadi kebagusan. Tidur ikuti syariah, tidur itu menjadi kebagusan. Merari silahkan ikuti sunnah Rasulullah SAW. Merari itu menjadi kebagusan. Rubah itu. Nah, yang terakhir itu adalah sifat subu'iyah, binatang buas. Ayat ini tenekan kita ini tersaling gedekang tu. Dengan ini tu padahal si kangennya semama ini lo mehang semama tu. Padahal semama jadi ustaz tu. Semama jadi tuan guru tu. Tiga-tiganya tu mau mehang semama tu. Padahal jadi tuan guru tu. Padahal jadi ustaz tu.
Kumbe karena itulah sifat subuhiyah dengan ini tuh. Ngono. Mama anu tuh kabupaten hormatinnya ngelepasin salam tuh. Kau baru datang Bali tuh belingger tuh sudah dong tuh daw ini tuh. No. Kumbe karena itu tuluang tuh sifat subuhiyah. Maka untuk melestarikan sifat rahmaniyah, sifat malakiyah, dan menghilangkan, kalaupun tidak bisa hilang sama sekali, mengurangi sifat syaitaniyah, sifat hewaniyah, sifat subuhiyah, ya anti tetwajibin puas, ya tetwajibin puasa. Ini tentu nih, cobain dengar nih. Allahu Akbar. Betul ini kelebihan puasa ini. Coba ketika kita tidak puasa yuk, sekumbe kita ibadah ke jeluh, sekumbe kita ibadah ke kalam. Paling tolokan sembahyang sunat ke kalam, sembahyang isya tolong, sembahyang sunat isya, terus sembahyang sunat witir, wah assalamualaikum, assalamualaikum. Lagu antena di bulan puasa ini subhanallahil azim. Dia pantaparing sombong tene, apalagi kanak bajang, apalagi ustaz bajang. Itu ni waktu tene. Dah kena ini tahaddus bin ni'am. Insyaallah paling tidak tunu 2 kali teramatan Al-Quran sebulan. Kadang-kadang tu sampai 3 kali sambil terlalu begawean, sambil terlalu ngajaran, sambil terlalu ceramah. Dah kena bau teramatan Quran 3 kali sebulan tadi. Ini berkat Al-Quran. Terus sembahyang Allahu Akbar. Muka kiringan doang dapat tuntutan isu Allah Subhanahu wa taala. Yang itu wajibin sembahyang antena la'allakum tattaqun ini bisa kita capai tulukan. Engkau bayangkan tunu kita tarawih tunu. Telulikur tunu, telulikur rakaat. Dan man tunu terhitung sembahyang sunat isya. Dan man terus baris sembahyang sunat tahajud. Allahu Akbar. Engkau di luar bulan Ramadan ke saya betul. Dinarak tunu. Yantan kelebihan bulan Ramadan teicaning itana isi desida Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib bersyukur, syukur alhamdulillah. Bau tersampean tena kembali tiba bulan Ramadan yang sekarang ini. Mudah-mudahan Malik tunukan untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa sampai. Nah, selanjutnya kelebihannya. Kemudian kelebihan dengan bulan Ramadan ini tolong kan barista anu tenekan menurut takwilan tafsiran para ulama. Malaikat kiram katibin diperintah untuk menulis kebaikan, tidak diperkenankan untuk menulis dosa. Timbul pertanyaan, apakah dia tuah gawe dosa tene? Apakah dia tuah gawe dosa tene di bulan Ramadan ini? Status jadi manusia sering-sering masih gawe dosa. Lalu ketika kita mengerjakan dosa itu, apakah tidak ditulis oleh malaikat kiram katibin? Kan begitu pertanyaannya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Raqibun atid atau raqibun atid, begitu, raqibun atid begitu. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan, apalagi satu perbuatan, terkecuali itu pasti tertulis dia oleh malaikat raqib dan atid. Lalu kenapa diperintah itu? Apa tidak bertentangan? Lalu itu maksudnya lagi-lagi menunjukkan betapa agungnya, betapa utamanya, betapa
besar fadilah bulan Ramadan itu. Jika dibandingkan ini dosa yang kita lakukan dengan pahala yang kita lakukan, walaupun cuma sama-sama satu, tetap tertulis dosa ini tuh. Laguan dibandingkan dengan pahala yang kita kerjakan, tidak ada artinya dosa itu. Dek narak kena dosa ini tenuti makna tertulis, jadi percuma nak tertulis. Isi arak penggitan cuma kebagusan. Tok, apalagi terdatang ngaji tanah ibu-ibu, apalagi datang ngaji tanah bapak-bapak. Subhanallah, Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah. Begitu. Nah selanjutnya itu para setan iblis itu dibelenggu. Kenapa masih ada terjadi kecurangan? Kenapa masih ada terjadi pengkhianatan? Kenapa masih ada terjadi kebohongan? Bahkan kenapa masih ada terjadi perkelahian? Padahal setan iblis itu sudah dibelenggu, direndam di dalam lautan yang amat dalam. Nah ini ada apa? Ini hadis kan Akara dan gunung tu jangan terang yang tin beketuan tu nara dan beketuan maka nara tahu anu visual kan setan iblis sawenya dibelenggu betul. Nah ini antenara berjawab anu lepas sikit ni setan orang setan lepas sikit. Ya wah budai pin setan salpas. Bukan begitu. Tetap setan itu dibelenggu. Dinara bau lepas sikit pun setan. Cuma manusia kita manusia ini bukan hanya itu yang ada itu setan. Tapi yang ada pada diri manusia itu adalah nafsu. Makanya itu Nabi Yusuf diceritakan dalam surat Yusuf. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Tidaklah aku humbar, tidak kubebaskan hawa nafsuku. Kenapa tidak dibebaskan? Jawabnya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya setan nafsu itu benar-benar menyuruh kita berbuat jahat. Dalam ilmu balaghah itu para kita nafsu. Selanjutnya, jadi ketika ada terjadi pengkhianatan, kebohongan, perkelahian di bulan Ramadan itu bukan pengaruh setan, tetapi itu adalah pengaruh hawa nafsu. Makanya itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Ketika pulang dari perang besar Rasulullah, tapi beliau bersabda, kita telah menang melawan berperang di perang kecil, akan menghadapi perang besar. Apa perang besar itu? Jawab Rasulullah, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Begitu. Yang tetini jadi tanah bersiap. Lagu-lagu tengaji insya-Allah tanah. Dinara pada bersiap jemaah insya-Allah tanah. Nah, selanjutnya Luis jadi tanah bantu bahas-bahas. Kita kembali kepada puasa. Kalau kita mau, mudah-mudahan bisa.
Tapi saya sendiri mengaku belum mampu itu. Kalau kita mau betul-betul menjadi orang takwa melalui training puasa ini, mari kita berpuasa dengan puasa khawasul khawas. Karena puasa ini dibagi tiga oleh ulama itu. Puasa itu dibagi tiga, ada puasa awam, yang kedua ada puasa khawas, yang ketiga ada puasa khawasul khawas. Apa puasa awam itu? Puasa awam itu sekedar ini, menahan haus dan dahaga. Dibiarkannya matanya liar, dibukanya mulutnya lebar-lebar, ditangkapnya suara apapun oleh telinganya, dijalankannya kakinya kemanapun dia mau. Itu puasa orang awam. Itu puasanya orang awam. Mata dibuka lebar-lebar, padahal dalam pandangan itu ada pandangan yang bagus, ada pandangan yang mubah, ada pandangan yang haram. Itu tidak peduli itu pandangan halal, pandangan haram oleh mata. Nah, itu namanya puasa orang itu puasa awam. Ini yang sulit, ini memang sulit ini. Lebih-lebih orang yang aktivitasnya itu di luar kampung atau di luar rumah. Baris lalu bariskan umpama tunaring kantor atau jadi dosen. Lalu syukur alhamdulillah kalau sekarang itu cewek-cewek itu tertutup ya. Lagu masih doang arah sepi dua tuh si motor mau di luar kuntik. Ini yang menyulitkan kita untuk bisa meningkatkan puasa kita menjadi puasa khawas lagi. Lamun dek nebau kita pelihara mata tolong. Mata ini liar, selaput telik itu. Yaitulah puasanya orang awam. Lagu antuno na insyaallah lamun puasa khawas ada yang ngantongkan. Puasa khawas itu ialah puasa yang ikut mulutnya ini ikut puasa, mata ikut puasa, telinga ikut puasa, kaki ikut puasa. Itu puasa orang khawas. Tidak dipakai mulut ini untuk berkata bohong. Tidak dipakai mulut ini untuk fitnah. Tidak dipakai mulut ini untuk namimah. Tidak dipakai untuk ghibah, tidak untuk hasad. Tapi dipakainya mulut ininya untuk kalimatut thayyibah. Mata begitu juga. Tidak jalang matanya, tidak liar. Tapi dipakainya mata ini untuk memandang kitab-kitab ilmu agama. Dipakainya mata ini memandang ayat-ayat Allah. Telinga juga begitu. Kalau bisa seperti itu namanya insyaallah puasa kita itu adalah puasa khawas. Itu puasa khawas namanya insyaallah. Beli pahalanya ini. Nah, yang ketiga itu puasa khawasul khawas, di atas khawas. Di atas khawas. Orang khawasul khawas itu bukan hanya memuasakan mata, telinga, mulut, kaki, tangan, tetapi dengan hati dan pikiran. Hati tidak pernah kosong hatinya, terkecuali terisi hati ini dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun sedetik tidak pernah lupa kepada Allah. Itu puasa khawasul khawas.
Begitu juga di dalam ingatannya. Tafakkur li ala illah, tafakkur li zatillah, la tafakkaru fi zatillah li ala illah. Berpikir tentang kekuasaan Allah, berpikir tentang makhluk Allah. Akhirnya pikirannya kepada Allah, hatinya kepada Allah, tidak pernah lupa kendati cuma sedetik. Jika kita bisa berpuasa seperti itu, itulah namanya puasa khawasul khawas. Itulah orang yang langsung mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang takwa langsung begitu. Nah oleh karena itu kita ini perlu kita perbaiki. Perlu kita perbaiki puasa kita tingkatkan. Yang pada dasarnya puasa awam, mari kita tingkatkan dia kepada khawas. Syukur-syukur kalau bisa kepada puasa khawasul khawas, supaya menjadi la'allakum tattaqun. Nah kemudian berikutnya, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Subhanallahul azim. Denara suku agama pun yang sekomplit, selengkap, yang sesempurna agama Islam. Yang paling komplit, paling lengkap, paling sempurna agama adalah agama Islam. Itu kitab sucinya, kitab suci kita itu paling original. Tidak ada terdapat perubahan dari sejak diturunkan sampai zaman sekarang. Insya Allah sampai dengan datangnya hari kiamat, tetap original, tetap asli. Beda dengan kitab orang lain, kita tidak menghina kitab orang lain. Nah, untuk apa itu Al-Quran diturunkan? Sesuai dengan firman Allah, hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Syukur alhamdulillah. Yang menjadi referensi kita yang pertama dalam segala permasalahan itu adalah selalu kita mencari dalil dari Al-Quran. Apapun kegiatan, aktivitas kita, yang menjadi rujukan, menjadi referensi kita itu tidak ada lain kecuali Al-Quran yang pertama. Begitu. Ini tandanya Al-Quran itu hudan linnas, jadi petunjuk bagi manusia. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, ini namanya hudan jali, petunjuk secara nyata, jelas, adalah Al-Quranul Karim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hudan khafi atau hudan sirri, yaitu petunjuk kemauan menerima petunjuk dari Allah. Itu namanya hudan sirri. Walaupun ada Al-Quran, itu memang sudah ada, itu hudan jali namanya. Tapi kalau tidak ada petunjuk dari Allah, tidak akan kita pedulikan Al-Quran. Al-Quran tidak akan kita pedulikan, Rasulullah kita akan mudik dia. Ini makanya kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah ketika kita sembahyang. Selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah Al-Quran itu menjadi ihdinas siratal mustaqim, itu petunjuk jali.
Tapi apa maksudnya di sini minta petunjuk? Supaya kita diberikan kemauan dan kemampuan menerima petunjuk itu. Kita harus berusaha ini, berikhtiar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berambisi untuk mensyahadati pamannya Abu Talib ketika sakaratul maut, sangat sekali Rasulullah ingin kepada pamannya itu memeluk agama Islam. Tapi Allah berfirman itu, innaka lan tahdi man innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia inginkan. Tidak bisa dia masuk Islam, kan begitu. Nah, oleh karena itu supaya kita mendapatkan petunjuk secara totalitas, makanya kita diwajibkan itu membaca surat Al-Fatihah. Isi surat Al-Fatihah itu antara lain ihdinas suratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah ada jalan yang lurus, sekarang kemauan dan kemampuan untuk menerima jalan yang lurus itu, supaya Al-Quran itu menjadi landasan kita hidup berkeluarga. Al-Quran, hadis itu menjadi dasar kita hidup bermasyarakat. Al-Quran dan hadis itu menjadi landasan kita hidup berbangsa dan bernegara. Bukan ekstrim ini, bukan ekstrim, tetapi begitulah itu kan. Yang penting itu menjadi landasan, walaupun dasar negara kita bukan Islam. Yang penting itu menjadi jadi dasar hukum kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Boleh Pancasila, boleh UUD 45, boleh, tapi dalam praktik kita hidup berbangsa dan bernegara, jadi undang-undangnya itu adalah Al-Quran hadis, kan begitu. Itu kan diturunkan, itu kan Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk, lalu tidak kita pakai untuk jadi petunjuk. Apa artinya itu? Apa artinya kita imani amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kan begitu, wa rusulihi, tapi tidak kita praktikkan, dia sekedar iman-iman dan lucu jadinya kita ini kan. Ini kan cuma kita ngerawas di sini ini. Nanti kalau dipiralkan ini Haji Rasidi itu ekstrim, baris parani tang Wahabi, baris bukan Wahabi itu. Saya tetap itu Indonesia nasional dan seterusnya. Nah, itu Al-Quran diturunkan. Kemudian kelebihan bulan Ramadan itu ada pada ini menurut pendapat sebagian besar ulama itu, bahwa ada pada bulan Ramadan itu satu malam yang dinamakan dia dengan malam Lailatul Qadar. Begitu. Menurut riwayat sababun nuzul, sebab turunnya ini ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat-sahabat, kalau umat Nabi dahulu tidak akan mendapatkan predikat abidin, titel orang kuat ibadah, terkecuali kalau dia itu mampu ibadah selama 1000 bulan.
Lamun sepuh-sepuh dengan dek neman mampu ibadah selama 1000 bulan belum bisa mendapatkan titel abidin, predikat abidin. Begitu. Ibadah toh itu tidak pergi nambah, tidak pergi ngantor. Ibadah toh itu selama 1000 bulan. Nah, para sahabat itu jadi minder para sahabat itu dengan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kami hai Rasulullah, sementara usia kita cuma 60 tahun, terus ibadah kita lentong-lentik. Mereka itu umurnya panjang-panjang, itu ratusan tahun, ribuan tahun umurnya, terus ibadahnya lagi ribuan bulan. Kita tidak pernah begitu hai Rasulullah, bagaimana ini? Itu Rasulullah tidak menjawab. Namun Allah merespon itu keluhan daripada sahabat itu dengan menurunkan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu biha bi rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Kalau tafsirannya nanti baca sendiri nanti. Yang bahagia tunu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, ini mengenai Lailatul Qadar itu berbeda-beda pendapat ulama ini. Sebagai tambahan ilmu kan begitu. Sebagian kecil ulama kata kil itu dhaif itu kan. Malam Lailatul Qadar itu bukan menjadi malam khusus bulan Ramadan. Tetapi malam Lailatul Qadar itu adalah umum dia, menjadi rahasia Allah. Entah di bulan Maulid, entah di bulan Sya'ban, entah di bulan Zulhijjah, kita tidak tahu. Yang penting malam Lailatul Qadar itu wajib kita imani ada. Tapi mengenai kapan adanya itu tidak dijelaskan oleh Allah. Oleh karena itu, ini Lailatul Qadar itu bukan menjadi ciri khas bulan Ramadan, kata sebagian ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan itu adalah pada bulan Ramadan. Lagi-lagi di sini berbeda pendapat mereka itu. Ada yang mengatakan pada malam Ushrul Awal, malam tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang mengatakan itu tengah-tengah, tanggal 11 sampai tanggal 20. Ada yang mengatakan di akhir-akhir, tanggal 21 sampai tanggal 13. Nah, oleh karena itu, ini yang penting. Yang penting kita itu tetapkan ibadah kita. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Deman maukah ibu-ibu ni? Berjuluhan. Oh, ila duduk. Para dengan berjuluh. Yang penting kita isi malam-malam bulan Ramadan ini untuk beribadah. Kita kan tidak tahu entah tanggal sekik jaga, sang tanggal 2 jaga, sang tanggal siwa jaga, atau tanggal 11 atau tanggal 15, wallahu alam. Itu menjadi misteri Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berikhtiar dan kita dengan husnuzan. Yang penting kita itu sudah mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar itu, bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Walaupun dengan malaikatnya kita tidak bertemu,
Yang penting kan keutamaannya itu kita temukan dia. Cuma kata ulama. Kata ulama lagi-lagi itu, ciri-ciri dengan malam Lailatul Qadar. Telu ciri-ciri Lailatul Qadar itu kata ulama. Antara lain apabila pada malam itu suasana perasaan kita itu menjadi tenang luangtung. Dia narak rasa susah, narak rasa gelisah. Yang ada cuma tenang, tentram. Itulah tanda Lailatul Qadar. Lagu detahin dengan kan. Terus tidak ada terdengar suara berising, nyaman. Terus di berikutnya itu adalah pada malam itu tidak terasa haus, tidak terasa dingin. Denara idapnya useng, denara idapnya teleh. Nah kemudian yang berikut 4 gerinto. Kemudian yang berikutnya bintang-bintang dan bulan itu tidak kelihatan dia. Denara penggitan bintang, denara penggitan bulan. Kalau sudah tidak kelihatan bintang satu pun itu, padahal dia gulam, maka itu adalah Lailatul Qadar kata ulama. Nah, lamun kelemah jadi tanda itu apabila terbit matahari, terus di luar ini turun dari kesengkar sinarnya, tapi bunder. Nah itu berarti tadi malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak pernah mendapatkan perhatian oleh kita ini kan. Ya, masih banyak pembahasan kita ini, belum kita kepada hukumnya. Ini berhubung jam 6:01, kita cukupkan sudah pembahasan mengenai kelebihan dulu ini. Besok insyaallah hukum, terus faedah, terus hikmah daripada berpuasa. Kita cukupkan sampai di sini. Atas perhatian yang ucapkan banyak terima kasih. Segala khilaf kekurangan yang lunas maaf. Tapi waktu masih lumayan panjang, setengah jam lebih ini kita manfaatkan nanti untuk zikir, berdoa separuh. Namun sebelum itu barangkali ada masalah yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Ara deh. Oh sila. Oh iya. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada kita yang berpuasa, umat yang berpuasa. Kan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Menurut ulama niki, berbeda makna selawat dari Allah dengan selawat dari malaikat dan selawat dari sesama manusia. Lamun selawat dari Allah itu maksudnya kata ulama adalah Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang berpuasa. Selawat dari malaikat itu adalah memintakan ampun kepada kita umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Lamun selawat tiba pada manusia, kita sama kita itu makhluk, itu adalah maksudnya doa kepada saling doayan. Tapi doa di sini doa bagus. Jadi maksudnya selawat Allah melimpahkan rahmat. Selawat dari malaikat, maksudnya itu adalah malaikat memintakan kita ampun. Kan itu.
Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.